lainnya seperti pembakaran, proses industri, pembuangan limbah, dan lain-lain. Nah, kemudian penyebab pencemaran udara juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu pencemaran udara primer adalah semua pencemar yang langsung dilepas oleh sumber dan belum mengalami perubahan. Nah, pencemar udara primer itu mencakup sekitar 90% dari jumlah polutan udara seluruhnya. Dan pencemar primer juga dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, sulfur oksida, dan partikel. Kemudian yang kedua itu pencemaran udara sekunder, yaitu pencemar udara primer yang mengalami perubahan di udara akibat reaksi fotokimia atau oksida katalis. Nah, kemudian materi selanjutnya baku mutu udara dan ISPU. Nah, baku mutu udara adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran udara yang dapat ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Nah, udara ambien sendiri adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer atau lapisan udara setebal 16 km dari permukaan bumi yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan untuk mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Nah, baku mutu udara ambien nasional itu ditetapkan sebagai batas maksimum mutu udara ambien untuk mencegah terjadinya pencemaran udara. Sebagaimana terlampir dalam PP No. 41 tahun 1999, pemerintah menetapkan baku mutu udara nasional untuk melindungi kesehatan dan kenyamanan masyarakat sebagaimana pada tabel berikut ini, yaitu perbandingan antara parameter, waktu, dan baku mutunya. Nah, kemudian ISPU itu didefinisikan sebagai angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Nah, parameter-parameter yang digunakan dalam penentuan nilai ISPU itu dituangkan lebih detail dalam lampiran keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 107 tahun 1997 tentang perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemaran udara. Berikut tabel dari nilai SPU tersendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu pengaruh parameter kualitas udara. Untuk O3, itu pengaruh konsentrasi gas ozon permukaan terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup sebagai berikut. Nah, indeks ISPU berkategori baik itu 0 sampai 50. Paparan gas O3 dan kombinasi dengan SO2 selama 4 jam berturut-turut mengakibatkan luka beberapa spesies tumbuhan. Nah, untuk nilai ISPU yang lebih tinggi dari kisaran 51 sampai 100 itu berkategori sedang karena paparan gas O3 pada jangka waktu lebih pendek dapat menimbulkan luka pada beberapa spesies tumbuhan. Kemudian pada kisaran indeks ISPU 101 sampai 199 itu berkategori tidak sehat. Karena paparan gas O3 mulai mengakibatkan penurunan kemampuan pada atlet yang berlatih, misal. Dan pada kisaran 200 sampai 299 itu berkategori sangat tidak sehat, dan pada nilai ISPU di atas 300 atau masuk kategori bahaya karena paparan gas O3 berbahaya pada semua populasi. Kemudian untuk gas NO2, pengaruh konsentrasi gas nitrogen dioksida terhadap kesehatan makhluk hidup sebagai berikut. Indeks ISPU berkategori baik itu 0 sampai 50. Kemudian nilai ISPU yang lebih tinggi pada kisaran 51 sampai 100 itu berkategori sedang karena paparan gas NO2 menimbulkan bau tertentu. Pada kisaran lebih tinggi lagi, indeks ISPU 101 sampai 199 itu berkategori tidak sehat. Kemudian pada kisaran 200 sampai 299 itu berkategori sangat tidak sehat, dan pada nilai ISPU di atas 300 atau masuk kategori berbahaya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Hilda yang telah memaparkan materi. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Wuladri. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Boleh di next? Oke, yang pertama ada pengukuran ozon permukaan. Pengukuran ozon permukaan dilakukan dengan menggunakan TEI tipe 49C Ozone Analyzer revolusi yang dimana revolusi data dibuat menjadi agregat per jam untuk selanjutnya diproses sesuai dengan keperluan perhitungan nilai ISPU. Kemudian keluaran data di konsentrasi S3 ini O3 ini memiliki satuan part per billion atau ppb. Boleh di next. Oke, selanjutnya pengukuran gas NO2. Pengukuran gas NO2 ini dilakukan instrumen TS42I trace level, yang dimana instrumen ini diperuntukkan untuk monitoring gas NO, NO2, NOx di daerah-daerah terpencil sesuai dengan istilah namanya. Trace level ini pada instrumen di mana nilai konsentrasi gas terukur dinyatakan sebagai mixing ratio atau fraksi mol dalam orde ppb, yang dimana prinsip kerja instrumen ini menggunakan chemiluminescence yang menggunakan data gas NO2 itu menggunakan data dengan revolusi 5 menit, kemudian diolah menjadi agregat harian. Kemudian data mentahnya itu diambil dari instrumen menggunakan software import dengan kabel RS232, yang dimana instrumen ini dilengkapi dengan kalibrasi dynamic gas kalibrator TS14616I dan zero air supply, serta gas standar NO2 untuk menjamin kualitas peralatan dan data yang dihasilkan. Boleh di next? Nah, kemudian di sini ada perhitungan ISPU. Yang pertama, konsentrasi yang digunakan dalam perhitungan ISPU adalah μg per M pangkat 3, di mana konsentrasi PM10 sudah dalam satuan μg per M pangkat 3, sedangkan konsentrasi instrumen O3, CO, NO2, dan SO2 dalam ppb, sehingga data tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu ke μg per M pangkat 3 menggunakan persamaan berikut. μg per M pangkat 3 dikali P kali MR dibagi RT dikali ppb per 1000. Kemudian untuk persamaan selanjutnya, di mana nilai tekanan udara dinyatakan sebagai P dan temperatur udara dinyatakan sebagai T, digunakan pada kondisi STP, sehingga terbentuk persamaan sebagai berikut, di mana X1 sama dengan T0 dibagi T1 dikali P1 dibagi P0 dikali X0. Kemudian boleh di next. Nah, kemudian di sini ada penanganan keracunan gas O3. Paparan gas O3 ini dalam waktu jangka panjang harus diwaspadai juga karena dapat mengganggu fungsi paru-paru dan dapat menjadi salah satu pemicu kanker paru-paru. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan itu yang pertama, menghindari paparan debu dan polutan udara, ruangan dengan udara yang terlalu dingin, asap rokok, dan produk rumah tangga yang aromanya dapat terhirup dan mengiritasi saluran pernafasan. Kemudian menggunakan masker ketika udara dingin atau ketika mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian jika dalam tempat kerja, itu gunakan alat pelindung diri sesuai dengan SOP yang diberlakukan. Kemudian mengkonsumsi air minum hangat dan air jahe hangat untuk meredakan batuk dan mengurangi lendir saluran pernafasan. Kemudian hindari juga makanan dan minuman dingin, gorengan, makanan pedas, dan bersantan, karena itu akan memicu terjadinya batuk yang akan lebih parah. Kemudian menjalani pola hidup sehat dengan makanan bergizi seimbang, berolahraga rutin, beristirahat yang cukup, dan mengelola stres dengan bijaksana. Boleh di next untuk selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada penanganan NO2. Di sini ada 3
terjadinya produksi NO2 yang berlebihan. Kemudian agar proses pembakaran sempurna dilakukan perawatan temperatur dan pengaturan. Kemudian rumah tangga itu menyediakan ventilasi ruangan yang cukup dengan sehingga sirkulasi udara lancar. Kalau misalkan di ruangan dia harus atau enggak misalkan di kosan yang kalau misalnya yang ventilasi udaranya itu banyak ya dia bisa nafas. Terus kemudian yang terakhir ada pabrik atau pabrik pertama itu mengatur temperatur pembakaran. Biasanya mengapa pabrik kedua karena temperatur pembakaran itu dari 1.300 derajat. Kemudian mengurangi waktu pada zona temperatur. Kemudian yang memodifikasi pembakaran. Kemudian yang terakhir menggunakan burner dan desain melakukan dan tes NO2 yang ramah. Mungkin cukup sekian pemaparan saya. Kalau maaf, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Wula yang telah memaparkan materi. Untuk presentasi kali ini cukupan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ada pertanyaan dapat didiskusikan pada pertemuan di pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman sebentar. Ya, untuk video kan sudah diputar. Untuk selanjutnya ada sesi diskusi yaitu tanya jawab. Kepada 3 penanya tercepat dipersilahkan. Izin bertanya. Oke, ada Faiza, Lulu. Oke, apa ada lagi? Dua dulu saja ya teman-teman. Kepada Faiza dulu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, bagaimana prinsip kerja instrumen TI tipe 49C ozone analyzer atau dalam mengukur O3? Nah, adakah instrumen lain yang dapat digunakan untuk mengukur O3 tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Faiza untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kepada Lulu, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya, selain pengukuran dengan alat yang sudah disebutkan tadi, bagaimana tubuh kita mengetahui adanya paparan polutan ozon dan NO2 di sekitar kita? Apa hal mendasar yang dirasakan pada tubuh kita jika terpapar polutan ozon dan NO2? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lulu yang telah bertanya. Untuk selanjutnya, saya akan berdiskusi dahulu dengan kelompok terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Faiza Maulida, yaitu bagaimana prinsip kerja instrumen TEI tipe 49C Ozone Analyzer dalam mengukur O3? Adakah instrumen lain yang dapat digunakan untuk mengukur O3? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Ula Adrikni. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ula. Oke, baik, terima kasih. Sebetulnya untuk pertanyaan dari Fauziah tadi, prinsip kerja dari TEI tipe 4C ozon ini yaitu
udara di sekelilingnya itu dihisap melalui inlet. Inlet ini tuh berbahan plastik atau teflon, kemudian dialirkan melalui pipa selang plastik menuju surface ozone analyzer, yang dimana di dalamnya terdapat kolom pipa yang disinari UV dan detektor sehingga udara yang mengalir akan melalui pancaran sinar UV. Yang akan diterima oleh detektor untuk mengukur konsentrasi ozon. Nah, kemudian untuk alat ukur lainnya, itu ada HORIPA APMA 360 CO Analyzer, dan ada BAM 1020, kemudian ada TS421 trace level. Sebetulnya untuk khusus ozon itu hanya tipe 4C ozon analyzer itu untuk alat pengukur ozon yang saya temui gitu, yang saya baca dari literatur. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ula yang telah menjawab pertanyaan dari Faiza. Di sini saya izin menambahkan ya untuk jawabannya. Nah, model 49C ini merupakan gabungan desain sel ganda yang unik dan berbagi waktu dengan paket elektronik yang disempurnakan dan antarmuka pengguna. Nah, hasilnya adalah penganalisis ozon berbasis fotometrik UV yang kuat, mudah digunakan, dan menawarkan peningkatan spesifitas melalui sistem optik yang seimbang. Nah, lalu apakah ada alat lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi gas ini, gas O3? Nah, ada, yaitu alat digital seri, yaitu AMT400. Nah, AMT400 ini terdiri atas 9 seri yang masing-masing memiliki rentang ukur yang berbeda-beda, seperti AMT400 seri pertama dengan rentang ukur 0 sampai 1 ppm, dan AMT402 dengan rentang ukur 0 sampai 5 ppm, hingga ada AMT400 seri ke-9 dengan rentang ukur 0 sampai 1000 ppm. Seperti itu. Kepada teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Lulu. Izin mengulang pertanyaannya, yaitu selain pengukuran dengan alat, bagaimana tubuh kita mengetahui adanya paparan polutan ozon dan NO2 di sekitar kita? Apa hal yang mendasar dirasakan pada tubuh kita? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Hilda Hanifah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Hilda Hanifah yang telah memaparkan jawabannya. Kepada Faiza dan juga Lulu, apakah jawabannya sudah cukup? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Terima kasih.
Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya kembali? Izin bertanya. Oke, Firda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya ya. Nah, di beberapa jalan itu kan terdapat alat yang dapat mendeteksi udara. Nah, apakah alat tersebut akurat untuk pengukuran gas O2 dan NO2? Dan bagaimana cara menyampaikannya kepada masyarakat yang awam? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Firda yang telah bertanya. Izin mengulang pertanyaannya ya. Untuk pertanyaannya, di beberapa jalan terdapat alat yang dapat mendeteksi udara. Apakah alat tersebut akurat untuk pengukuran gas O3 dan NO2? Dan bagaimana cara menyampaikannya kepada masyarakat yang awam? Mohon seperti itu. Nah, izin menjawab ya. Untuk alat tersebut, alat yang digunakan di jalan tersebut dinamakan AQMS atau AQ Pod Air Quality Monitoring System. Nah, ini dibuat atau dirancang untuk dapat mengevaluasi kualitas udara di suatu daerah, misalnya di perkotaan, kawasan industri, desa, dan lain-lain. Alat ini sudah menggunakan teknologi yang canggih, yaitu dengan multi parameter pemantauan parameter gas dan cuaca dilengkapi dengan sensor. Nah, pod ini memiliki kemampuan untuk sampler aktif atau pasif dan dapat memetakan polutan di daerah tersebut yang dipasang AQMS tadi. Nah, ini tuh cocok untuk diaplikasikan di daerah indoor maupun di outdoor. Nah, seperti itu. Lalu untuk sosialisasinya sendiri, kan sekarang sudah sudah canggih gitu, sudah banyak teknologi yang dapat digunakan oleh kita, salah satunya itu sosial media. Nah, sosial media ini dapat dimanfaatkan untuk kita mensosialisasikan EQMS ini ke masyarakat. Nah, sebenarnya sudah terdapat situs yang tersedia untuk mengetahui kualitas udara di suatu tempat secara real time. Nah, ini tuh didapatkan dari data EQMS yang dipasang itu. Nah, untuk caranya itu kita dapat mengakses situs Kementerian Hidup dan Kehutanan pada laman EQMS seperti itu. Apakah kepada teman-teman ada yang ingin menambahkan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Untuk sesi tanya jawab dicukupkan sekian. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan presentasi kali ini, yang telah ikut berdiskusi dan juga hadir. Mohon maaf sebelumnya dengan berbagai kekurangan yang terdapat dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini end meeting aja atau gimana teman-teman? Gak tahu dah, iya meren. Ada Bapak ya? Ada Bapak ya? Enggak ya?